وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita sampai di bab yang ke-113. Bab mu'anatur rajul akhahu, bukan akho'a. Bab pertolongan seseorang kepada saudaranya. An Abi Dzarin radhiyallahu an, dari Abi Dzar radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kila, bahwa beliau pernah ditanya, ayyul a'mal khair, amal apa yang paling baik ya Rasulullah? Qala imanum billah, beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, tidak berbuat kemusyrikan, itu yang pertama. Wa jihadun fi sabilih, dan jihad berperang di jalannya. Kemudian kila, beliau ditanya lagi, dalam riwayat lain Abu Dzar itu yang bertanya, fa ayyur riqabi afdal, pembebasan budak yang seperti apa yang paling baik? Qala aghlaha samanan, yaitu membebaskan budak yang paling mahal harganya. Jadi kalau ada budak harganya sekian, maka pahalanya yang paling banyak, yang paling mahal. Ini bisa berlaku juga di kurban ya. Kalau harga sapi umumnya 30 juta, 40 juta, kalau ada yang kurban harga sapi 500 juta, bahkan 1 miliar, maka pahalanya tentu berbeda. Wa anfusaha inda ahliha, dan juga membebaskan budak yang paling berharga dari keluarga tuannya. Misal kita punya teman, dia punya budak 10. Mungkin ada yang dia nggak termahal, tapi dia paling disayangi di keluarga itu. Kita bebaskan budak itu, maka pahalanya yang terbaik. Kemudian orang itu bertanya lagi, afara'aita in lam astati' ba'dul amal, bagaimana pendapatmu jika saya tidak mampu melaksanakan sebagian dari amal itu ya Rasulullah? Qala, maka Nabi SAW bersabda, wa tu'inu do'ian, maka kamu bisa membantu pihak yang melakukannya. Oh, mau bebasin budak harganya 1 miliar, nggak sanggup, Mas, aku tak melu urun sak yuto ya, bebasno budak sing kae 1 miliar kae, sisone jenengan, gitu. Melu patungan untuk yang memang bisa patungan, gitu kan. Ya, artinya kalau kita bangun masjid sendirian nggak sanggup, ya kan, kemudian ada pengumuman, ya, maka kita infak 100.000 itu juga nggak apa-apa. Makanya Nabi SAW mengatakan fatu'inu do'ian, maka bantulah orang yang pengen melakukan kebaikan tersebut. Autasna'u li akhroko, atau melakukan hal itu kepada pihak yang tidak melakukan sama sekali. Ada orang yang nggak tahu tuh, kalau masjidnya ini butuh dana. Ada orang kaya tapi nggak tahu tuh, kasih tahu, Pak, jenengan kan duitnya banyak, itu masjid itu butuh bantuan tuh. Go, nggak perlu saya antarkan jenengan atau mungkin harta jenengan agar bisa digunakan untuk bangun masjid tersebut, gitu. Ya, jadi kita patungan keluar dana itu baik, atau kita bagi-bagi pamflet, kita menginformasikan ke orang itu juga baik. Kemudian qala, Nabi SAW bersabda, orang itu berkata lagi, afara'aita in do'uftu, bagaimana kalaupun kayak gitu aku nggak mampu. Jadi wong iki terlalu underestimate gitu. Nek iso bebaske, nek ora sanggup piye? Wis bantu melu urun, nek ora sanggup neh piye? Qala, maka Nabi SAW bersabda, tada'un nasa minasyarr, janganlah kamu mengganggu manusia, ya, dengan kejelekan-kejelekan kamu. Tada'un nas, jauhi manusia, minasyarr, dari kejelekan yang bisa kamu lakukan. Nek tanganmu gradel seneng colong jupuk, aja colong jupuk.
nek lambemu elek aja sok ngece wong gitu kan. Fa innaha shadaqatun. Karena sesungguhnya ya, baik itu kamu berbuat baik ataupun kamu mencegah diri untuk berbuat buruk ke orang, itu dianggap atau dihitung sebagai sedekah, tasaddaqo biha ala nafsik, di mana kamu memberikan atau bersedekah itu untuk dirimu, ya. Wa nibitinazani Allah wa iyyakum. Jadi ini pertanyaan yang kompleks ya. Jadi kalau iman amal apa yang terbaik? Iman kepada Allah dan jihad. Bebaskan budak gimana yang terbaik? Yang paling kaya ya paling mahal. Kalau enggak ya budak yang paling dicintai oleh tuannya. Terus gimana kalau aku enggak sanggup? Ya kamu ikut patungan aja. Kalau enggak mau patungan ya kamu masih tahu orang untuk kayak gitu. Nah, kayak gitu juga enggak sanggup gimana? Ya kamu jangan berbuat jelek ke orang. Jadi ini udah minim banget ya. Kalau emang kamu nggak mampu, nggak bisa ngapa-ngapain, maka ya udahlah. Yang penting jangan buat jelek ke orang. Itu udah termasuk akhlak yang baik. Artinya kalau bangun masjid, kamu bisa bangun sendirian dengan duitmu sendiri semua, alhamdulillah. Kalau enggak, cuma bisa 100.000, ya alhamdulillah. Nah enggak, masih enggak, yang paling-paling bantulah, bantu. Wah ternyata nggak bisa. Jadwal itu bangun masjidnya saya pas baru dinas keluar kota gitu. Ya wes lah, kamu bisa nyebar info ke media sosial agar orang bisa mengirimkan bantuannya agar masjidnya cepat jadi gitu. Nah kalau nggak bisa juga gimana? Jadi kamu nggak usah komentar lah soal pembangunannya, mungkin warnanya nggak cocok, mungkin apa, ya jaga tuh mulutnya, nggak usah kemudian komentar yang jelek-jelek. Mana ya masih tanya lagi, kalau nggak bisa lagi gimana? Itu nggak lah, biar cepat selesai. Kalau nggak bisa lagi gimana? Mermau lah gitu. Ya, jadi sampai pada level yang paling rendah gitu. Ya. Kan kadang ada orang yang suruh kamu jangan ngomongin orang, gitu. Susah. Ya susah turu wae gitu kan. Arep turu jek batin ndang merem gitu. Jadi itu yang kadang tuh perlu kita pahami, ternyata sampai ke level yang paling rendah itu masih bisa dinilai amal, sepenting niatnya gitu loh. Makanya hadis tentang orang yang berpuasa, tidurnya orang puasa itu dianggap ibadah, itu memang nggak ada. Tapi kalau kemudian dia bisa membungkus ya dengan niat yang baik, insya Allah terhitung ibadah. Misal ya, jajak temennya, ayo jalan-jalan, entah ini pukul, ingin di gitu kan, alun-alun, nanti apa yang ngono, delok iki delok kuwi macam-macam gitu. Tontonan-tontonan sing ora-ora gitu. Maka seorang yang beriman harus mikir jauh ke sana gitu. Aku nek nang alun-alun ku nonton iki ya pahala poso kok rusak. Rusak ning omah wae lah, wiritan. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Apapun lah, baca Quran atau apapun lah, nunggu maghrib kan dari asar. Terus akhirnya tertidur atau tidur, ngantuk banget terus tidur. Ya itu insya Allah pahala karena dia menghindari apa yang diajak temannya yang mungkin di situ kemaksiatan. Di sebagian kota itu ngumpul di alun-alun trek-trekan. Nah, ini enggak apa ya, malah enggak dihitung sebagai ibadah. Itu kalau kita bisa berbuat mencegah diri kita dari berbuat yang jelek, malah itu yang dihitung sebagai ibadah. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.